Saya udah anti pendidikan, saya menentang juga. Kenapa? Ngapain juga ikut gitu? Mau jadi apa gitu? Oh, kamu menentang adik kamu? Orang tua juga Orang tua ngapain gitu, menyetujuin gitu untuk sekolah. menarik sekali nih. Udah umur saya itu 11-12 tahun waktu itu diberhentikan. Saya udah pokoknya hidup saya untuk kerja, lanjutkan legasi orang tua sebagai TKI. Itu udah di kepala gitu, Pak. Jadi, Hai hai hai, welcome to Big Deal, Big Deal, Big Deal. oke, ini namanya Aswan, dan spesialnya kenapa hari ini spesial? Karena Aswan ini saya dulu ketemu sekitar tahun 2000 berapa ya? 14, Pak. Masih ingat ya? Masih ingat lah. Kenapa? 2014 pas perjalanan mau ke bandara, Pak. Ya benar. Oke. 2014 perjalanan ke bandara, kamu dari Malaysia mau ke bandara itu waktu mau apa itu? Mau sekolah, lanjut sekolah. Sekolah ke Tangerang. Tangerang. Dan luar biasanya dulu, kalau saya ingetnya sebelum itu pernah ngeliat bukan ketemu. Dan kamu waktu lomba nari 2012 sebenarnya. Jadi ini lomba nari juga 2012. Dan uniknya itu sekarang dia kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan pendidikan bahasa dan dan itu alma mater saya juga. jadi bisa dibilang kita adik tingkat Ada kakak tingkat ya. Jadi dia melanjutkan di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sama seperti saya. Nah, apa namanya? Hari ini kita akan bincang tentang apa yang kamu lakukan sih di Malaysia, kok bisa di Malaysia gitu. Terus kok sekarang di Bandung atau di apa? Ya. Itu saya sebenarnya kan anak TKI, Pak. Anak TKI, orang tua sudah Kayak bajunya ya. Iya ini. Ya, kalau bisa teman-teman lihat bajunya. Ya, baju saya anak TKI, orang tua sudah puluhan tahun, kalau tidak salah kurang lebih 35-40 tahun begitu. 40 tahun. Kurang lebihnya merantau ke sana. Jadi kami semua, saya bersaudara, hampir semuanya lahir di sana. Membesar lahir terus pokoknya semuanya kehidupan saya separuhnya itu di sana, di ladang sawit. Mungkin kalau orang tuh dengar Malaysia itu wah gitu ya, Pak, tapi ternyata di sana sama seperti saya waktu awal mau ke Malaysia juga, wah mau ke Malaysia nih pasti wah gitu. Ternyata saya itu dari ladang, lahir membesar di ladang, tidak ada gedung-gedung besar yang kayak biasalah kayak di kota-kota begini, nggak pernah. Terus kenapa saya bisa di Indonesia itu karena pendidikan, Pak. Ya, bermula dari lomba tari itu juga. Lomba tari. Ya. Dan saya pertama kali ke kota, ke bandar itu gara-gara lomba apres. Gitu ya. Dan waktu itu saya panitianya, saya ingat. Saya emang nggak ngajar secara langsung sama Aswa dengan ngajar, tapi saya waktu itu di sekolah itu saya panitianya sama teman-teman besar. Terus melihat kedatangan para kontingen itu ya, dan ada Aswan di sana sebagai peserta ya. Benar, Pak. Dan waktu itu juara berapa ya? Juara 1. Oh, juara 1. Dan itu latihannya cuma beberapa hari, menggantikan orang lain gitu. Oh gitu. Ya, karena saya waktu itu kan mendengar, oh keluar nih kayak ke kota gitu. Saya nggak pernah itu dalam hidup saya itu, saya umur di situ umur 18 tahun kalau tidak salah, 19 tahun itu suatu yang wah. Jadi saya itu benar-benar ketika sudah dapat tawaran, oke gantikan ini, itu saya hajar gitu. Saya betul-benar latihan. Ada chance orang percaya sama kamu, iya benar, ganti kamu langsung. Walaupun itu ada ragu, ada juga ada banyak, Pak, banyak minder, ragu. Terus saya kan juga bekerja, jadi subuh sampai sore itu bekerja, terus sore sampai malam tuh sekolah, terus itu lanjut lagi latihan. Jadi saya punya istirahat cuma berapa jam aja untuk tidur, terus kerja lagi. Sebelum masuk ke kerjaan kamu ini, menarik banget dulu kerja apa. Tapi tadi kamu ngomong kamu waktu umur 18 tahun ikut lomba. Berarti kamu umur 18 tahun itu masih lomba SMP kalau nggak salah. Benar. Jadi 18 tahun kamu masih SMP atau gimana? Iya benar. Panjang ceritanya nih, Pak. Jadi saya buat balik lagi, kenapa saya bisa 18 tahun masih SMP itu karena secara tidak kebetulannya waktu itu, kebetulan atau takdir atau bagaimana, itu guru Indonesia
datang itu pertama kali saya melihat guru Indonesia ada di ladang sawit gitu. Datang menawarkan Cikgu ya. cikgu. Masih ngomong cikgu. Panggil bapak itu yang kayak bapak, ibu itu selain orang tua itu geli gitu. Awalnya. Jadi pas karena bapak itu untuk kandung saja. Benar sekali. Oke, Terus menawarkanlah paket A untuk anak-anak Indonesia yang umurnya 12 tahun, 11 tahun waktu itu. Kebetulan adik saya waktu itu pas umurnya untuk ikut itu. Guru Indonesia ini punya target 10 orang minimal, 8 atau 10 orang untuk ikut dibawa ke ladang lain untuk ikut ujian. Nah, karena ini guru bolak-balik ke rumah saya, orang tua nggak benar kan? Orang nggak benar kan itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Tidak dibolehkan untuk ikut. Tapi lama-lama kelamaan karena ini guru punya kegigihan untuk bagaimana bisa targetnya tuh 10 orang anak TKI itu ada gitu untuk ikut. Untuk sekolah ikut paket. Benar. Nah, orang tua saya ini kayak udahlah menyerah lah, tapi ada syaratnya. Orang tua kasih syarat ke guru, boleh anak saya yang perempuan ini ikut, adik saya, asal abangnya ada yang temanin gitu, abangnya. Nah, ditunjuklah saya. Gitu awalnya. Dia mau percaya adiknya ini ikut paket kalau abangnya mau nemenin. Iya, nemanin jaga, bukan ikut paket. Jaga doang. Bukan nemenin orang ladang kan, orang tua orang ladang itu Pak punya rasa was-wasnya itu banyak besar sekali. Jadi ya harus boleh ikut tapi ada yang jaga gitu. Akhirnya kamu ikut. Iya, betul sekali. Lama-lama. Adiknya waktu itu umur berapa? 11-12 tahun. Masih umurnya Kelahirannya benar pas. Secara kebetulannya saya pada satu hari, beberapa hari sebelum ini kan mereka sudah disetujui itu, nah belajar lah gitu ya. Awalnya saya itu masih menolak gitu, ngapain ikut. Saya itu benar anti pendidikan dulunya Pak. Iya benar, saya anti selama pas sudah diberhentikan gitu ya. Iya, saya tahu itu. Nanti itu lagi, ini karena panjang kita satu alur dulu. Itu saya sudah sakit hati gitu. Oke, nggak ada pendidikan lagi. Ngapain lah, kalau mau sekolah nggak boleh. Betul, gitu. saya nggak, pokoknya saya udah sakit hati. Tak payah sekolah sudah gitu. Pokoknya masuk belok kerja gitu, masuk. Iya. Udah umur saya itu 11-12 tahun waktu itu diberhentikan, saya udah. Pokoknya hidup saya untuk kerja, lanjutkan legasi orang tua sebagai TKI. Itu udah di kepala gitu Pak. Jadi kamu ibaratnya orang tua TKI, kamu harus mewariskan itu. Betul sekali. Pikiran saya situ sangat pendek. Pokoknya nggak ada pendidikan, nggak ada pensiun, nggak ada buku, nggak ada. Mulai dari situlah saya bekerja, mulai dari umur 12 tahun bekerja. Terus saya anti pas datang juga guru itu, saya udah anti pendidikan, saya menentang juga. Ngapain juga ikut gitu, mau jadi apa gitu. Oh, kamu menentang adik kamu? Orang tua juga ngapain gitu, menyetujuin gitu untuk sekolah. Menarik sekali nih. Ya ini benar-benar saya itu menentang. Kenapa harus ini? Kan kami dari kecil tuh dikasih stigma bahwa untuk apa sekolah gitu, nggak bisa jadi apa-apa. Ya kalau kamu anak TKI nggak akan pernah berubah gitu, itu takdirmu. Itu di stigma masyarakat yang diberikan kepada kami. Pokoknya kau anak TKI pungut biji, pokoknya nggak boleh gitu. Ya udah, itu udah mendarah daging budaya itu, nggak boleh jadi kemana-mana. Saya menentang lama-lama. Pada satu hari saya pulang kerja, saya dipanggil sama guru ke rumahnya. Itu adik kamu udah ikut jadi daftar tuh? Udah mereka udah belajar. Karena kan kalau orang tua sudah mengizinkan kan. Minum ya. Terus saya dipanggil lah, pulang kerja saya belum mandi. Saya ini kaget, ada ini dipanggil gitu. Saya datanglah ke rumah cikgu, saya panggil cikgu itu. Waktu itu mungkin saya masih sangat ingat orang yang sangat berjasa dalam saya juga itu Pak Dedi Hermawan, kalau tidak salah Hermawan Suganda. Saya datang ke rumah beliau. Dan saya ditanya, kamu kan nemanin adik kamu gitu katanya, bisa tidak saya daftarkan untuk paket A sekalian gitu? Kenapa enggak gitu ya, kan? Ikut, kata Pak Suganda itu. Kaget. Tapi saya bilang, saya kan nggak belajar gitu Pak. Saya bilang, saya kan nggak ada niat juga belajar, nggak ada niat untuk sekolah untuk apa gitu. Tapi nggak apa-apa, ini punya kuota gitu. Kuota 10 ini belum. Karena dia mau target 10. Target 10 belum ada, ikut aja ya. Ya udah,
saya kan ikut, bukan ya udahlah nggak apa-apa juga, tapi saya bilang, tapi saya nggak belajar nih Pak, saya nggak mau belajar, saya bilang Saya ikut aja lah. saya ikut Bapak aja minta, menjaga. saya ikut lah. Saya ikut aja, kalau memang sudah itu saya ikut, tapi saya nggak mau belajar. Setelah itu menjelang keberangkatan adik saya belajar gitu, tapi pada sebelum saya pulang ke rumah guru itu, saya ingat satu ini, kenapa saya mau ikut dan saya mau ikut ujian nasional itu satu begini. Katanya memang umur kamu udah 17 tahun, tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itu saya masih ingat. Siapa yang bilang itu? Bapak gurunya. Sebelum saya mau pulang, dia bilang kamu memang umur kamu 17, kamu memang kamu tua gitu. Udah enggak sewajarnya, tapi kamu harus ingat bahwa tidak terlambat untuk belajar. Tidak ada orang di sini tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, di situ udah mulai kayak air yang kena pasir gitu. Udah mulai hati saya itu udah terbuka. Terus itu umpamaan saya Pak. Ada kesejukan. Gitu. Kesejukan, mulai mau buka diri lagi. Oke. Terus dari situ menjelang keberangkatan ya berangkatlah. Dan terus mengikuti itu, kenapa saya mulai jatuh cinta sama Indonesia itu pertama kali menyanyikan lagu Indonesia sebelum upacara, sebelum ujian itu. Saya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pas ujian ada upacara yang ada dulu dan ada nyanyi Indonesia Raya. Dan saya satu tahunnya paling besar. Bayangkan semuanya itu 11 tahun 12 tahun. Wah, kamu tua. Saya semuanya ya itu kecil-kecil gitu. Saya berdiri sendiri tuh, wah saya diejek orang-orang Pak. Itu ngapain itu, kata bapak budak gitu. Kau masih ingat lah momen itu ya? Masih momen sangat saya ingat. Sekitar itu besar sendiri macam budak-budak saja. Dia berbaris seperti gitu. Anak-anak. Seharusnya udah nggak layak gitu. Jadi itu menjadi satu yang menjadi bahan olok-olok. Orang-orang olok, ih bapak budak ngapain gitu kan? Oh, bapak budak, bapak yang masih anak-anak Bapak budak. Bapaknya anak-anak. Benar, bapak budak itu istilah yang saya paling ingat sampai bila-bila. Bila-bila. Oke. Lanjut. Saya kalau Pak. Itu terus itu saya memang malu waktu itu, tapi ketika saya mendengarkan lagu Indonesia Raya itu betul-betul saya merinding gitu, terus itu mulai terbuka lagi hati saya itu, macam satu langkah lagi gitu. Awalnya tertutup rapat, terkunci gitu, nggak ada kuncinya. Sekarang mulai kebuka sendiri. Lama-lama di situ ikutlah ujian itu sampai selesai. Beberapa bulan kemudian, mungkin 6 bulan atau beberapa bulan kemudian, kelulusan pula. Dan dinyatakan lulus. Iya benar. Lulus semuanya, kami semua lulus. Tapi dan itu umur berapa? Masuk 18 kalau dibilang. Berarti 18 atau 17-18 ya, 17-18 Aswan ini baru lulus paket A atau baru lulus SD. Jadi itu menandakan bahwa nggak ada telat ya. Dan kalau yang Aswan tadi step by step itu, kalau saya pernah ada pengalaman kayak mobil di malam hari. Kita mau menempuh 50 km, lampu kita itu paling cuma 5 meter, benar ya? Tapi kenapa kita bisa menempuh sampai 50 km? Karena pas kita jalan, lampunya itu mati juga, makin terang, makin sampai. Mungkin itu yang pengalaman yang diberikan sampai dia akhirnya lulus paket. Dan sampai situ saja atau gimana? Masih kerja atau masih kerja? Oke, belum. Kerjanya berarti. Oke, sebelum saya kerja, lanjut dulu. Karena setelah lulus itu ceritanya belum selesai lagi. Saya mungkin setelah lulus itu ya udahlah lanjut kerja gitu ya, seperti biasa. Ternyata guru ini tuh nggak berhenti gitu memperjuangkan hak anak TKI untuk sekolah. Kamu mikirnya begitu lulus ya udah. Udah. Karena saya kan awalnya sudah bilang ya udah saya ikut, saya nggak punya beban yang harus lulus, nggak apa-apa, saya ikut cuma nemanin adik saya gitu. Lulus pun dengan nilai pas-pasan, saya nggak tahu itu ajaib dari mana bisa lulus gitu. Nggak belajar. Guru-guru ini nggak putus asa gitu. Pokoknya harus terutama adik-adik ini lanjut. Ikut paket lanjut. Singkat cerita, dibukalah sekolah terbuka, SMP terbuka gitu, Community Learning Center untuk sekolah anak-anak TKI itu pertama kali. Dan itu CLC. Dan waktu itu dipujuk lagi, guru ini nggak balik-balik untuk pujuk adik saya. Nah adik saya mungkin orang tua ya nggak apa-apa lah sekolah gitu. Nah guru saya ini melihat bahwa itu kamu tuh harus sekolah gitu ke saya. Itu bolak-balik
ke rumah saya untuk bujuk orang tua, bujuk saya itu menolak terus. Tapi sorry, sekarang yang menolak kamunya atau orang tua? dua-duanya gitu. Oh, kamu pun menolak? Menolak juga karena saya bilang tadi saya nggak punya niat untuk belajar. Saya udah khusus kata sekolah waktu itu udah nggak ada gitu. Kasih kawan adik aja. Terus? Tapi ketika gurunya bilang begini, kamu nggak pengen pulang ke Indonesia gitu? Saya masih ingat. Kamu nggak pengen setidaknya kamu punya sesuatu untuk pulang Indonesia? Saya nggak mengerti waktu itu. Maksudnya apa? Kan karena aku tinggal di situ juga, maksudnya pulang itu kemana? Jelasin kamu orang tinggal di sana. Benar sekali. Nggak menyerah, gurunya balik datang. Terus saya bilang ya udahlah, karena saya bagi oke, mulai hati saya itu udah mulai terbuka untuk ini sekolah, tapi saya kasih syarat lagi ke gurunya, dan ini saya rasa sangat tidak baik sih. Orang yang disuruh sekolah tapi saya yang kasih syarat, tapi itu memang terjadi gitu. Biasanya kan orang mau daftar syaratnya ini. Iya. Kebalikan, saya yang kasih syarat, saya boleh sekolah tapi ada syaratnya nih Pak Guru. Saya bilang cekgu gitu, saya panggil cekgu. Saya boleh sekolah, satu, saya tidak sekolah tidak boleh ganggu kerja saya. Saya harus syarat itu. Saya harus tetap kerja gitu. Terus kedua, sekolah tidak boleh mengganggu aktivitas yang berkaitan dengan iya gitu, pokoknya state gitu, pokoknya tidak boleh mengganggu apa gitu. Setelah itu doang sih dua yang saya kasih syarat. Terus akhirnya dibuatlah peraturan. Dia bilang boleh sangat bisa, tapi kita sekolahnya sore gitu, setelah kamu pulang kerja. Setelah pulang kerja kamu ke sekolah ya gitu. Oke. Janjian lah di sana. Ya udahlah, setelah itu ke deal perjanjian. Oke, ya udah, akhirnya berjalan lah tuh pas masuk sekolah. Mulai sekolah, dan ketika hari pertama sekolah